Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tasbihnya udah dibaca apa belum? Ya, kasih subhanallahil hayyil qayyum. Minta insyaallah hari Khamis sudah subhanallahil ahadis somad insyaallah. Istighfarnya udah dibaca apa belum? Di subuh sama habis maghrib masing-masing 70 kali. Jelas pagi 70, sore 70. Lebih boleh apa enggak? Boleh. Insyaallah. Amin. Ibu sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul 'azim. Ketua DKM Musholla Al-Huda yang kami muliakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Marati Sholihah, orang tua kami Bunda Haji Asriatun beserta anak mantu cucu cicitnya insyaallah dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kita Ustazah Rahwani, Ustazah Jamayati. Yang kami hormati Ibu Hajah, Ibu Hajaat, Ibu Rasyidah, Ketua Majelis Taklim Al-Khairiyah. Yang kami hormati Ibu Hajah Sumyati. Yang kami hormati orang tua kami Ibu Warsiti Marimin, Ibu Dengkal RW 11, Ibu Amelia, Ibu RT 12, Ibu Teti, Ibu RT 6, Ibu Lia. Yang kami hormati para orang tua kami Jamaah Majelis Taklim Maratul Sholihah. Yang alhamdulillah pada pagi hari yang cukup cerah yang kita wajib syukur kepada Allah. Yang alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita berada di salah satu Ashhurul Hurum, minha arba'atul hurum, dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya ada 4, yaitu salah satunya bulan ini, yaitu bulan Rajab Syahrullah. Semoga kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan bagian rahmat dari Allah, mendapatkan keuntungan dari Allah. Allah angkat derajat kita semuanya di sisi Allah, sebagaimana Allah mengangkat derajat hamba-hamba Allah yang soleh. Dan semoga di bulan Rajab ini kita dapat mencermati kembali, kita dapat mentafakurkan kembali, kita dapat menilai kembali sholat di diri kita masing-masing, agar kita senantiasa memperbaiki, meningkatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kualitas sholat kita menjadi sebuah amal soleh yang akan dapat kita bisa amalkan amaliyah sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pelajaran kitab Wasiyatul Mustafa di halaman 11. Halaman 11 benar. Halaman 11 atau halaman 10 masih? Halaman 10 yang kelima gitu ya. Halaman 10 paling bawah bagian kelima. Allah tidak menerima sedekah dari yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Wa qala aidan ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama wa man faraqal
ulama'u mata qalbuhu wa amiya ta'atillahi ta'ala wa qala aidan ya aliyu man qara'al qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharri muharramahu minal ladzina nabadu kitaballahi wa ra'a zuhurihim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama, Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Innallaha tahirun, sesungguhnya Allah itu suci, zat yang maha suci. La yaqbalullaha illa tahiran. Allah tidak menerima kecuali dari yang suci juga. Sebagaimana halnya Allah menciptakan lebah. Apa itu lebah? Allah menciptakan lebah dengan bagian yang baik sehingga mengeluarkan yang baik. Itu si lebah ngelihat sampah nggak kepengen, ngelihat bekas kotoran ikan dibersihin sama ibu-ibu dibuang ke tempat sampah, tuh lebah nggak pengen nggak? Padahal dekat, padahal banyak, nggak kepengen. Ini penciptaannya nih, apalagi yang menciptakannya. Penciptaannya Allah salah satunya lebah. Hinggapnya di mana tuh lebah? Di mana? Di bunga. Tuh lebah senang pindah antara satu bunga ke bunga yang lain, sehingga itu lebah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bagian baik, termasuk contoh yang punya bagian baik dari Allah. Keluarnya dari ludahnya lebah merupakan madu. Yang madu itu jadi obat sampai dimasukkan nama surah dalam Al-Quran. Lebah tuh, madu tuh, sejarahnya tuh. Pernah Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan istirahat, maha baiknya Allah, sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Perjalanan yang gak pernah pendek, perjalanan panjang, namun kuasanya Allah pula perjalanan jauh tersebut dapat dipersingkat oleh Allah. Jadi kalau orang-orang modern sekarang kita pengen naik supaya lebih cepat, disediakan eskalator. Jadi bukan harus kaki kitanya yang melangkah, tapi tangga demi tangga eskalator yang menggulung bergantian, menyampaikan kita dari tempat lantai bawah ke lantai selanjutnya. Atau mau lebih cepat lagi, naik lift, karena bisa melalui tahapan tangga meski dengan puluhan tangga, lantai meski beberapa lantai. Kita pengen ke lantai 23, tinggal masuk ke satu tempat, pencet angka 23, langsung naik ke 23. Tapi tidak ada yang mengalahkan kehebatan, keistimewaan Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi hanya sekedar eskalator, bukan lagi dengan sekedar lift yang sampai lantai 100 sekian,
atau menara di Dubai, gitu ya, yang sampai di atas 100 lantai, tapi Allah perjalankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit pertama, langit kedua sampai ketujuh, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, dalam kurun waktu yang relatif singkat. Saking singkatnya diibaratkan tadi Nabi dari Ka'bah bangun dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail alaihissalam mengendarai kendaraan buruk. Selesai peristiwa Isra Mi'raj, itu tempat duduk yang tadi Nabi duduk masih dalam keadaan hangat. Berarti sebentar apa lama? Sebentar apa lama? Sebentar. Saking singkatnya itu perjalanan. Padahal dikisahkan langit pertama ke langit kedua itu jarak tempuhnya perjalanan 500 tahun. Begitu pula kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh. Bagaimana sampai Sidratul Muntaha? Bagaimana itu sebuah perjalanan yang panjang tapi dipendekkan oleh Allah saking sebentarnya, sehingga tempat duduk yang hangat masih dalam keadaan hangat. Kuasanya Allah. Maka ayatnya Subhan, Maha Suci Allah. Allah menciptakan lebah yang baik-baik dikasih kepadanya, karena lebah diperuntukkan buat siapa lagi? Manusia. Sarangnya diperjualkan, sarang lebah, madunya, bagian-bagian lain yang ada dalam lebah tersebut, sehingga ada berbagai macam merek pengobatan yang dihasilkan dari lebah. Gitu. Karena yang Allah sediakan kebaikan, buat siapa? Buat makhluk yang baik, buat makhluk yang paling baik. Siapa? Manusia yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Awal lebah mengantuk, tapi nggak sembarang orang diantuk. Yang nggak ganggu, yang nggak diantuk. Manusia begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal memerangi kalau nggak memerangi. Satu masa lebah bawain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam madu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, lebah, kenapa engkau ini menghasilkan madu yang sangat manis, padahal kan yang engkau hisap, engkau hinggap itu tidak setiap bunga tersebut manis. Ada juga kembang yang pahit airnya, ada juga bunga yang bau aromanya, tapi kok engkau menghasilkan madu yang sangat manis menjadi obat? Apa jawaban itu? Ya Rasulullah, tahukah engkau dimanapun aku hinggap, setiap kali aku mau menghisap saripati dari bunga tersebut, aku makan, aku minum, aku selalu terlebih dahulu bersolawat kepada-Mu. Masya Allah. Ternyata solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan madu itu manis, obat, dan madu itu rasanya manis. Sebaliknya, Allah menciptakan juga lalat. Allah ciptain lalat, cenderung lalat ini lebih demen kepada hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kotor. Walaupun yang baik juga dia seneng. Yang baik mau, yang nggak baik mau juga. Gitu ya. Yang baik mau, buktinya ibu habis goreng ikan, tiba-tiba hinggap tuh lalat, tapi ternyata meninggalkannya sesuatu yang kurang baik. Mungkin rezekinya ulat juga. Ternyata kalau lebah mah dari ludahnya keluarnya jadi madu, lalat mah dari dia makan, menghisap atau mengambil dari makanan yang
dimakan tersebut tadi menyisakan ulang. Padahal sama-sama dari air ludah. Manusia berarti begitu juga. Ada yang menjadi obat kalimat-kalimatnya, ada yang jadi racun kalimat-kalimatnya. Karena apa? Karena manusia apa aja didoyanin, apa aja dimakanin, apa aja dimauin. Suruh sembahyang mau, suruh buka aurat mau, suruh makan yang halal doyan, yang subhat juga doko. Kenapa aja mau tuh? Bergaul sama orang begini bisa, bergaul sama orang maksiat demen. Punya manusia begitu. Makanya bisa jadi ada yang keluar bisa jadi obat, ada yang keluar bisa jadi racun. Tapi kalau yang udah bisa ngejaga, walaupun kita bukan lebah, kita lebih mulia dari lebah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua hal yang diciptakan oleh Allah yang baik-baiknya buat manusia bisa kelihatan bagus-bagus banget. Yang bagus tuh kelihatan, kita lihat kan gak kelihatan dalamnya. Kadang dalamnya ada yang lembek, ada yang hitam. Tapi yang pandangan pertama kita yang mulus luarnya. Akan tetapi luarnya itu sama Allah gak diizinin buat manusia. Yang buat manusia dagingnya. Buah apa aja juga begitu. Belum lagi sayur-sayuran. Ibu makanin pucuk-pucuk bayam yang bagusnya. Batang-batangnya dikumpulin, binatang lagi yang makan. Atau dikumpulin jadi pupuk, jadi kompos. Habis dikumpulin jadi pupuk, akhirnya gemukin tanaman, kangkungnya petani terus kangkung itu siapa lagi yang makan? Gara-gara sebab pupuk tadi dari kita yang nggak dimakan, balik lagi ke kangkung pada gemuk, yang makan manusia lagi. Tapi kalau manusia udah bisa pilih, udah bisa memfilter ucapannya, pergaulannya, yang dimakannya, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang ia upayakan makan, yang ia upayakan ucapkan, itu akan hasil dari makanan sumbernya. Begitu pula yang biasa makan yang haram, jangankan yang haram, yang subhat, menghasilkan pemikiran yang ragu, menghasilkan pemikiran kalau yang biasa yang haram, bawaannya suuzon, bawaannya dia nggak demen sama orang, bawaannya menganggap orang lain itu adalah rendah, bagaimana ucapannya yang bikin menyakiti hati orang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu ada yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada yang saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Ada yang sa'idun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Ada saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada yang di dunia dia jadi orang beruntung, di akhirat beruntung. Ada yang di dunia rugi, di akhirat rugi, naudzubillah. Ada yang di dunia beruntung, di akhirat rugi, naudzubillah. Ada yang di dunia dia rugi, dia susah, tapi di akhirat dia beruntung. Yang kita pengen beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Sa'idun fid dunya wal akhirah. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Ya Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Sa'du